Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adalah renungan malam saat ini tanggal 17 Oktober 2020 hari Sabtu. Saudara, saat malam hari ini, malam yang sukacita ini, saya akan menyampaikan manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa tubuh kita adalah bait suci Allah, dan di dalam tubuh ini Roh Allah itu bertahta dan hadir. Saudaraku, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait suci Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, badan kita ini terdiri dari 3 komponen utama di dalam diri kita ini. Yang pertama ini adalah bagian yang terluar, ini tubuh. Kemudian bagian yang mendalam, ini jiwa. Dan bagian yang paling dalam itu adalah roh. Jadi badan manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, kalau binatang itu nyawa dan tubuh saja, tetapi dia tidak punya roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi badan manusia, tubuh kita ini secara kompletnya, saudaraku, memang seperti tabernakel. Jadi tubuh itu adalah pelataran, kemudian jiwa itu ruang kudus, kemudian roh itu ruang maha kudus. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau di dalam diri kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh, saudaraku. Di dalam tabernakel itu ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan ketiga-tiganya ini, saudaraku, kebutuhannya berbeda. Jadi kita sebagai manusia yang masih berada di dalam tubuh darah dan daging, makanya kita perlu makanan, kita perlu minuman, saudaraku, kita perlu fasilitas untuk kehidupan ini, saudaraku. Kita perlu sandang, pangan, papan, perumahan, itu karena kita punya badan, saudaraku. Kalau kita tidak memiliki badan, kita seperti malaikat, saudaraku. Kita tidak membutuhkan rumah yang seperti sekarang kita punya ini, saudaraku. Tidak butuh mobil mewah, tidak butuh rumah mewah, saudaraku. Kalau saudara nggak punya tubuh, saudara nggak butuh itu. Jadi yang butuh tubuh, yang butuh roti, yang butuh sate, yang butuh pizza, yang butuh mobil bagus, ini tubuh, saudaraku. Tetapi jiwa kita, ini kebutuhannya beda. Jiwa kita itu kebutuhannya apa, saudaraku? Seperti di dalam bait suci itu ada 3 benda, saudaraku, yaitu meja roti sajian, kemudian pelita emas, dan mezbah dupa. Itulah kebutuhan jiwa kita, saudaraku. Jiwa kita itu, saudaraku, butuh yang namanya firman Tuhan. Makanannya adalah firman Tuhan. Jadi jiwa kita nggak butuh peyek, saudaraku. Jiwa kita nggak butuh roti. Tetapi yang butuh roti ini badan kita, saudaraku. Yang butuh fasilitas lahiriah ini badan kita. Tetapi jiwa kita, saudaraku, yang dibutuhkan makanan untuk jiwa kita ini adalah firman Tuhan yang murni, yang benar, yang betul-betul sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan petunjuk firman Tuhan. Kedua-duanya menjadi seimbang. Inilah kebutuhan dari jiwa kita. Makanya ada kata, saudaraku, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Saudaraku, ada lagi Raja Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, saudaraku. Mengecap, melihat, saudaraku, Tuhan itu, saudaraku. Raja Daud ini pasti tidak menggunakan lidah yang di sini, saudaraku. Tidak menggunakan badan ini, tetapi dia menggunakan jiwanya. Saudaraku, jadi kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh ini beda. Kalau kebutuhan roh itu apa, saudara? Kebutuhan roh itu, saudaraku, roh kita, roh kecil kita itu ingin selalu dekat kepada roh yang maha besar, di mana roh kita ini berasal dan ditiupkan.
Saudara, karena roh kita ini berasal dan ditiupkan oleh Tuhan, maka sebetulnya roh ini memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan roh yang maha besar. Saudaraku, untuk menjadi tubuh yang betul-betul memiliki sifat dan karakter bait suci Allah atau tabernakel, kita harus memahami rahasia ini. Karena saat ini kita masih berada di dalam tubuh yang saudaraku penuh cacat celah ini, saudaraku, tubuh darah dan daging ini, saudaraku. Oleh karena itu kita butuh roti, saudaraku. Di dalam pelayanan masih butuh persembahan. Pendeta masih butuh tiket kalau mau naik pesawat, saudaraku. Kalau nggak punya tubuh nggak perlu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena manusia ini masih berada di dalam tubuh dan darah daging, saudara tentunya juga, saudara masih butuh rumah, sandang, papan, perumahan, saudaraku. Maka Tuhan akan memberikan itu selayaknya bagi saudara semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti ketika seseorang itu kalau diizinkan menyambut kedatangan Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus datang dan tidak mengalami kematian tubuh, itu sesuatu yang dahsyat luar biasa. Tubuhnya ini dimeteraikan oleh Roh Kudus sehingga tidak mengalami kematian tubuh, melainkan diubahkan dalam sekejap mata pada saat nafiri yang terakhir. Saudaraku, jadi tubuh ini akan diubahkan di dalam bentuk kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kepada orang-orang lain, saudaraku, yang bukan sidang mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, semua tubuh ini akan mengalami kematian, saudaraku. Dan ketika kematian itu terjadi, jiwa dan roh itu, saudaraku, mereka, saudaraku, kembali kepada asal. Tetapi, saudaraku, tubuh, saudaraku, ini akan berada di satu tempat yang namanya kubur, saudaraku. Tetapi jiwa dan roh, saudaraku, ini ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan, saudaraku. Kalau orang-orang kudus yang meninggal, maka mereka berada di satu tempat yang namanya paradise atau firdaus, seperti Bapak Abraham dan Lazarus, saudaraku. Tetapi orang-orang yang meninggal di dalam kesesatan, di luar kebenaran, sejak awal zaman hingga akhir zaman, mereka berada di satu tempat yang namanya Hades, yaitu tempat yang saat ini juga ditempati oleh, saudaraku, orang kaya yang ketika masa hidupnya, saudaraku, menghina Lazarus yang miskin, yang, saudaraku, boroen dan lain sebagainya, saudaraku. Padahal Lazarus justru di pangkuan Bapak Abraham, saudaraku. Mereka di satu tempat yang namanya Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi, saudaraku, tubuh, jiwa, dan roh kita ini, saudaraku, ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saudaraku, nanti ketika saat pengukuran itu dilakukan oleh Tuhan di Wahyu pasal yang ke-11, yang akan menentukan orang-orang yang layak untuk diubahkan dan tidak mengalami kematian tubuh ketika Tuhan Yesus Kristus datang, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, maka diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata sebagai berikut, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci Allah. Saudaraku, jadi, saudaraku, di dalam hal ini pun, saudaraku, bait suci, ruang kudus dan ruang maha kudus itulah yang nanti akan diangkat, saudaraku, yang akan diungsikan dahulu. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11, saudaraku, yang ke-14. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat ke-14, saudaraku, gereja jemaat-jemaat terpilih yang terukur ini, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 dinyatakan diungsikan, nggak langsung rapture, saudaraku. Dua kali Alkitab menyatakan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14.
Di dalam ayat yang ke-6 itu dituliskan wanita itu lari, itu Feogo, saudaraku, lari, hilang, lenyap, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-14 dan wanita itu terbang. Terbang itu ditulis sebagai petomai, saudaraku. Jadi ini merupakan satu gabungan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ketika pengungsian itu terjadi, saudaraku, terjadilah, saudaraku, kita lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Dan selama 1260 hari itu nanti bumi dilanda masa antikris. Saudaraku, kita berada di satu padang pengungsian yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Saudaraku, anak domba bersama pengikut-pengikutnya, saudaraku, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saudaraku, ini bedanya. Kalau mempelai wanita anak domba Allah itu yang diberi tanda cuma di dahi. Tetapi kalau antikris Wahyu pasal 13 yang diberi tanda itu adalah di dahi dan juga di tangan. Ini bedanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanda 666 yang diciptakan oleh konspirasi antikris dan nabi palsu itu nanti akan memberikan satu karagma, cap, saudaraku, satu stempel yang kuat yang akan mengenai tubuh, jiwa, dan roh orang-orang yang nanti akan mengikuti arusnya antikris. Jadi ini karagma. Karagma itu satu cap yang stempel begitu, saudaraku. Jadi satu kepribadian buruk nanti yang akan menjadi semacam ngecap gitu loh, saudaraku. Bahasa untuk apa ya, susah saya menerangkannya. Jadi ini merupakan satu kepribadian yang begitu lekat, ngecap, seperti stempel, karagma, saudaraku. Saudaraku, jadi kejahatan 666 ini adalah kejahatan yang meliputi kejahatan tubuh, kejahatan jiwa, dan kejahatan roh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi pada kita yang merupakan orang-orang jemaat-jemaat yang terprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah, justru saudaraku nanti ketika Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 ini kita sudah diukur, saudaraku, rohaninya mana yang layak untuk diungsikan, Feogo, kemudian Petomai, saudaraku, lari, hilang, lenyap, dan terbang, saudaraku, ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Jadi nggak langsung rapture, tetapi diungsikan dulu ke satu tempat. Saudaraku, ini kesaksian berulang kali, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 6, saudaraku. Itu Feogo, lari, hilang, lenyap. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, wanita itu terbang, saudaraku. Diungsikan ke padang belantara pengungsian. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, jadi diungsikan dulu. Baru kemudian nanti setelah berakhir masa pengungsian yang lamanya adalah 1260 hari, itulah saat Tuhan Yesus datang. Saat itulah yang disebut rapture itu terjadi dengan urutan yang mati, saudaraku, di dalam Tuhan dari awal zaman hingga akhir zaman. Nanti diubahkan, diangkat dalam tubuh, kebangkitan dalam tubuh, saudaraku, kemuliaan, kemudian mempelai di padang belantara pengungsian yang diungsikan selama 1260 hari tadi, saudaraku, tidak mengalami kematian tubuh dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita karena memiliki tubuh, jiwa, dan roh, saudaraku, ini yang perlu kita ketahui bahwa kebutuhan tubuh ini beda dengan kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa ini beda dengan kebutuhan roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di pelataran itu di sana ada mezbah kurban bakaran. Itu tentang makanan, tentang saudaraku, binatang-binatang yang dipersembahkan. Kemudian ada yang menjadi bagiannya imam-imam dan lain sebagainya. Saudaraku, berbicara masalah makanan, saudaraku, kemudian berbicara lagi masalah pembasuhan, saudaraku. Bejana pembasuhan, saudaraku, itu berada di pelataran, saudaraku. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Karena saat ini kita semua masih berada di dalam, saudaraku, alam yang ini, saudaraku, kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh, saudaraku. Maka kita butuh makanan jasmani, ada sate, ada peyek, ada kue, saudaraku, ada berbagai macam hidangan-hidangan yang lezat, saudaraku. Selain itu, jiwa kita juga butuh makanan yang berupa kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Jiwa kita juga merindukan, saudaraku, jamahan kasih Tuhan melalui Roh Kudus. Jiwa kita juga rindu untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sementara roh kecil kita, saudaraku, yang ditiupkan oleh Tuhan di dalam diri kita, saudaraku, ini rindu untuk selalu dekat dengan roh yang maha besar. Saudaraku, tetapi kepada orang-orang yang nanti itu akan mengikuti arusnya antikris, saudaraku, baik tubuhnya, jiwanya, rohnya, saudaraku, ini semua akan dibabit oleh antikris. Tubuhnya akan memiliki karakter buruk, jiwanya akan memiliki karakter buruk, karakter jahat, karakter dosa. Dan roh kecilnya, saudaraku, ini juga akan dibawa ke neraka nantinya, saudaraku. Jadi, saudaraku, tanda atau karagma di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, tanda 666 itu, saudaraku, itu tanda nanti yang meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bukan tanda lahiriah saja, saudaraku. Memang tanda lahiriahnya itu ada, tetapi, saudaraku, tanda itu juga meliputi jiwa dan meliputi roh, saudaraku. Jadi ketiga unsur itu nanti akan dikuasai oleh, kalau di dalam 2 Timotius 3, oleh 18 macam kejahatan. Bukan saya gadok-gadok nih, saudara. Kalau saudara melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, di sana ada 18 macam kejahatan. Dikira saya gadok-gadok nih, ini memang betul, saudara, 18 macam kejahatan. Di antaranya misalkan manusia mencintai dirinya sendiri, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, namun pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu kebetulan mungkin ya, saudaraku, ada 18 macam kejahatan, tapi Tuhan nggak pernah kebetulan. Saudaraku, ini merupakan satu rencana Tuhan. Kalau nanti, saudaraku, orang yang jiwanya dikuasai oleh tanda 666, itu adalah orang yang tubuh, jiwa, rohnya dikuasai oleh 18 macam kejahatan yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saudara simak baik-baik, baca ya di rumah. 2 Timotius 3 ayat 1-5, atau saudara selesaikan saja satu perikop itu, saudaraku. Kejahatan manusia di akhir zaman, saudaraku, di sana ada 18 macam kejahatan. Itulah kejahatan yang nanti akan merasuk di dalam tubuh, jiwa, dan roh orang-orang yang nanti akan dikuasai oleh antikris. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus, kita hendaknya memberikan diri kita menurut pimpinan Roh Kudus, bahkan menurut urapan Roh Kudus, kemudian menurut kebenaran firman Allah, kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian nanti iman kita dari hari ke hari akan mengalami peningkatan, kadar kesehatan kita dari hari ke hari mengalami peningkatan, berkat-berkat kita juga kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan compang-camping, saudaraku. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Saudara, di akhir zaman ini Tuhan turun langsung. Dia memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia menjadi imam besar kegerakan kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 9-20. Dia turun langsung memimpin jemaat-jemaatnya. Anak manusia itu berada di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Paulus katakan bahwa yang dimaksud 7 kaki dian itu adalah jemaatnya, saudaraku. Saudara, ini artinya apa, saudaraku? Kalau kitab Wahyu pasal 1 itu dimulai,
Tuhan itu tampil sendiri, memimpin kegerakan kita, Pak Hayu. Betapa dahsyatnya. Ini kegerakan hujan akhir yang kemarin saya sampaikan, mujizatnya itu begitu luar biasa. Kalau dulu Petrus itu bayangannya sembuhkan orang, saudaraku, hamba Tuhan di akhir zaman akan lebih lagi teristimewa yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah itu, saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 16. Kalau Petrus itu bayangannya, saudaraku, hamba Tuhan di akhir zaman mungkin dengan pandangannya saja, saudaraku, dengan sekilas melihat sembuhkan orang bisa. Saudaraku, ini pelayanan malaikat, tampilnya imam besar agung itu seperti itu. Jadi kalau kita pasal 1 dimulai, itu cirinya imam besar agung Tuhan Yesus Kristus itu tampil secara langsung, kekuatannya juga nyata akan menyertai hamba-hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Mari kita jadikan badan kita ini bait suci Allah. Tubuh, jiwa, roh kita ini seperti pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati imam besar agung melawat saudara dimanapun saudara berada. Di Papua, di Sumatera, di Kalimantan. Saudara yang berada di berbagai belahan pulau di Indonesia ini dijamah oleh lawatan imam besar yang segera turun. Saudara yang berada di Amerika, Australia, Taiwan, saudaraku, China, sudah dilawat oleh kehadiran imam besar yang turun langsung memimpin kegerakan akhir zaman ini. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.